terciptanya manusia ini adalah suatu kebetulan saja. Seiring berjalannya bagaimana waktu itu, alam semesta ini berjalan beribu-ribu tahun setelahnya. Jika memang itu benar, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat sepele. Halo, teman-teman. eh, Hari ini aku akan membahas dan merefleksikan buku yang sangat menggugah hati aku di paruh pertama tahun 2026 ini. Di sini aku merefleksikan bukan sebagai ilmuwan ya, yang sangat membahas lebih mendalam hukum-hukum fisika tentang alam semesta dan sebagainya macam, tapi aku ingin merefleksikan dari buku tersebut dan juga ingin berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman semua. Buku ini berjudul Kosmos yang ditulis oleh seorang astronom bernama Carl Sagan. Teman-teman, aku menyukai astronomi itu semenjak SD. Pada saat itu di kelas 5 SD aku melihat poster-poster yang sangat menggugah hati yang isinya itu adalah poster-poster planet-planet di alam semesta. Pertama kali aku melihat itu, aku sangat suka dan sangat menggugah hati, sehingga aku jatuh cinta pada ilmu astronomi, walaupun tidak terlalu mendalami secara lebih spesifik. Karena pada akhirnya aku belajar ilmu kedokteran, seperti profesi aku sekarang ini. Di buku ini, kalian tahu bahwa ternyata kita ini sangat-sangat kecil di alam semesta. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa alam semesta ini tidak ada batasnya dan kita tidak mengetahui sampai mana batasnya. Kita pasti pernah mempelajari ya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Tuhan menciptakan di dalam beberapa hari unsur-unsur di dalam dunia ini. Namun sains menjelaskannya secara spesifik atau mungkin berbeda begitu dengan Alkitab. Untuk saat ini, buku ini beberapa kali menjelaskan bagaimana dunia tercipta, bagaimana alam semesta ini bekerja secara sains yang berasal dari pengamatan ilmuwan dari abad kuno sampai sekarang ini. Buku ini ditulis oleh seorang astronom ya yang bernama Carl Sagan, dan sebenarnya Kosmos ini begitu melegenda. Bahkan dibuat series TV di tahun, kalau tidak salah ya, tahun 80-an gitu. Dan sangat worth it untuk ditonton sebenarnya. Buku ini isinya apa sih teman-teman? Dunia ini terbentuk dari sebuah ledakan besar yang terjadi bermiliar-miliar tahun yang lalu. Kemudian hasil ledakan itu menimbulkan suatu penyebaran secara luas dari zarah-zarah hasil ledakan tersebut. Sehingga ledakan tersebut berevolusi menjadi benda-benda langit. Salah satunya adalah bumi yang memiliki kehidupan seperti yang kita tempati sekarang ini. Dan juga yang lebih mengesankan lagi, zat-zat dari ledakan besar, dari bintang yang mati bermiliar-miliar tahun yang lalu, itu ternyata ada di dalam tubuh kita ini, teman-teman. Seperti apa unsur-unsur itu? Kita pernah mempelajarinya di pelajaran kimia pada saat sekolah dulu ya. Ada tabel periodik yang telah kita coba hafal ya, walaupun mungkin sampai sekarang kita pun belum hafal ya. Itu semua ada di alam semesta gitu. Dan itulah yang membentuk kehidupan kita sekarang ini, dan juga membentuk unsur-unsur dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kalsium di gigi dan tulang kita. Mungkin juga ada
zat besi ya di dalam darah kita, kemudian ada nitrogen di dalam DNA, bahkan makanan kita sehari-hari pun itu terbuat dari unsur-unsur alam semesta. Dan itu berasal dari ledakan besar beberapa miliar tahun yang lalu, kemudian bintang mati yang meledak juga, pada akhirnya juga dia akan berevolusi membuat kehidupan kita seperti sekarang ini. Sehingga kita juga bisa mengetahui ya bagaimana tuanya peradaban kita di bumi ini. Kita mungkin hanya setitik yang ada di dalam waktu ya. Bahwa bumi yang kita cintai ini, orang-orang yang mendahului kita, peradaban yang sudah lewat, yang lebih megah dari sekarang ini, sudah berlalu. Dan itu hanya masalah waktu saja. Kita tidak tahu kehidupan apa lagi yang akan terjadi setelah kita, peradaban apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Dan juga yang lebih mengesankan adalah manusia dari zaman dulu memang sudah ingin memahami alam semesta. Itu terlihat macam-macam peradaban kuno ya, seperti suku Maya, kemudian ada juga suku Kung Bushmen di Gurun Kalahari Botswana, di mana mereka menjelaskan bahwa sebenarnya galaksi Bima Sakti ini adalah tulang punggung malam gitu. Jadi langit itu adalah tulang punggung. Kita ini adalah penghuni di dalam suatu binatang gitu. Bayangkan. Itu adalah mitologi ya. Bagaimana kebudayaan itu memahami langit itu begitu unik. Kebudayaan di Afrika sangat berbeda sekali. Mungkin kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya orang suku Dayak. Mungkin mereka sebenarnya dulu juga pernah berusaha untuk memahami langit. Memahami alam semesta. Mungkin sekarang ini kan literatur sangat terbatas ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui seperti apa mereka memahami langit dan bumi. Dan rasa ingin tahu itu terus-menerus diperbaharui sampai sekarang ini. Yang menjadi titik peradaban manusia adalah pada saat Columbus itu menjelajahi dunia dan ia menemukan benua Amerika. Dan sekarang ternyata kita sudah juga menjelajahi alam semesta, walaupun hanya dalam bentuk satelit, pesawat antariksa. Contohnya adalah Voyager 2. Voyager 2 itu sudah menjelajahi alam semesta. Dia sudah melewati planet Jupiter, Uranus, Neptunus. Bahkan sekarang sudah berada di luar tata surya kita. Yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1977. Dan sekarang sudah sangat jauh. Bahkan terakhir kabarnya itu tahun 2018, itu sudah jaraknya 119,7 AU dari matahari. Penemuan luasnya alam semesta bersama dengan rumitnya penjelasan mengenai ruang dan waktu ditemukan oleh manusia itu berdasarkan oleh rasa ingin tahu dari makhluk di bumi. Jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya rasa ingin tahu kita itu dimatikan, mungkin kita tidak bisa sama sekali sekarang mengetahui alam semesta. Kita tidak bisa mengetahui hukum fisika yang sangat bermanfaat bagi peradaban modern sekarang ini. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang belum pernah terpuaskan final dari zaman dulu ya. Oleh karena itu, sains bisa menjawab rasa ingin tahu itu, namun tidak akan pernah final mungkin. Karena masih banyak rahasia-rahasia alam semesta ini belum bisa kita ungkapkan. Bagian yang paling ngena buat aku adalah kehidupan kita ini merupakan hasil dari unsur-unsur alam semesta yang menghancurkan dirinya. Bagaimana bintang yang telah mati, bagaimana ledakan besar yang terjadi bermiliar-miliar tahun yang lalu, itu berevolusi menjadi
benda-benda alam semesta, yaitu bumi. Sehingga menghasilkan kita sekarang ini, yaitu seperti yang saya bilang tadi gitu, bahwa unsur seperti zat besi, seperti kalium, kalsium, itu semuanya berada di dalam tubuh kita. Dan itu berasal dari unsur di alam semesta beribu-ribu bermilion-milion tahun lalu sudah ada. Bisa dibayangkan bagaimana manusia itu sangat kecil di alam semesta. Kalau dibandingkan bagaimana luas alam semesta ini, kita begitu kecil. Kita makhluk yang tidak terlalu penting. Bahkan tidak penting sedikit pun di alam semesta ini. Walaupun kita tidak ada di dunia ini, walaupun mungkin umat manusia tidak diciptakan di dunia ini, tidak begitu seberarti itu, manusia itu tidak begitu penting di dunia ini. Tidak ada manusia pun, alam semesta ini tetap berjalan. Dan di dalam buku ini, yang begitu sangat kontroversial menurut aku adalah, terciptanya manusia ini adalah suatu kebetulan saja. Seiring berjalannya bagaimana waktu itu, alam semesta ini berjalan beribu-ribu tahun setelahnya. Jika memang itu benar, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat sepele. Bagi saya, masalah kita di manusia di bumi ini sebenarnya sangat sepele. Tidak sebegitu berat yang dibayangkan kalau dibandingkan di dalam alam semesta yang telah tercipta seperti sekarang ini. Bahwa sebenarnya kita terlalu membanggakan diri kita ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita begitu pantas untuk berada paling tinggi. Dan begitu banyak hal sepele yang kita bicarakan. Bahwa ternyata di luar sana ada sebenarnya yang harus kita lakukan. Sebagai makhluk yang diciptakan begitu bersanding di alam semesta ini. Perasaanku setelah membaca buku ini, aku begitu tergugah, begitu memukau. Dan aku sebenarnya agak terlambat membaca buku ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya buku yang harus aku baca dari dulu gitu kan. Bagaimana kita bisa memahami alam semesta, bagaimana kita bisa memahami alam, bahwa sebenarnya alam semesta ini pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun itu bisa lebih cepat ketika kita menghancurkannya terlebih dahulu. Itu dengan merusak alam semesta kita demi ego kita sendiri. Mungkin ada banyak budayawan atau filsuf membahas bahwa manusia itu memiliki ego yang sangat tinggi untuk mempertahankan hidupnya. Dan tidak ada bedanya berarti dengan binatang kan artinya. Sehingga mereka bisa menghancurkan alam semesta. Dan itu sudah terjadi di mana-mana di zaman sekarang. Dan memahami alam semesta itu bisa menggugah hati kita untuk mencintai alam. Untuk mencintai bumi kita. Untuk mengetahui posisi kita di alam semesta yang begitu kecil dan berdampingan dengan makhluk alam semesta lainnya. Oleh karena itu, aku rekomendasikan buku ini kepada kalian yang masih belum terlalu paham mengenai kosmos, mengenai alam semesta. Ini adalah buku yang cocok untuk kalian. Sebenarnya di buku ini masih banyak yang perlu dibahas. Contohnya adalah bagaimana ilmuwan bisa mengetahui adanya alien. Itu semua ada dibahas dalam buku ini. Aku masih awam, tapi buku ini ternyata bukan hanya menjawab pertanyaanku, tetapi jawaban itu membuat pertanyaan baru bagi aku untuk mempelajari banyak hal dalam semesta ini. Dan mungkin kalian bisa tertarik dengan buku ini atau ingin mendiskusikan buku ini, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Silakan teman-teman, bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya atau kita saling sharing, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di refleksi berikutnya.